Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita kembali bertemu lagi pada sharing-sharing singkat bersama saya Muslim Zakri Jidan dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi saat ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang materi Ulumul Quran yang berjudul Jadal atau Debat dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian jadal itu sendiri menurut bahasa yaitu berasal dari kata jadala ya jadulun yang artinya meminta. Adapun menurut istilah arti dari jadal itu sendiri yaitu adalah perlawanan seseorang kepada musuhnya untuk menjatuhkan pendapatnya dengan argumentasi yang lemah maupun yang kuat. Lalu adapun pengertian jadal dalam Al-Quran adalah pengungkapan dalil untuk mengalahkan orang kafir dan para penentangnya melalui pembuktian atas kebenaran yang dapat diterima nurani manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahwa jadal atau debat merupakan salah satu tabiat manusia. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 54, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke jenis-jenis jadal. Menurut Syekh Mana Al-Qatan dalam kitab Mabahits fil Ulumil Quran, argumentasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyebutan alam semesta untuk memperkuat dalil-dalil yang mengarah kepada akidah yang benar dalam kepercayaan, iman kepada Allah SWT, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Lalu yang kedua, untuk membantah pendapat para penentang serta mematahkan argumentasi lawan. Untuk pembagian yang kedua ini terbagi lagi menjadi berbagai macam. Baik, yang pertama yaitu adalah mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima baik oleh akal, sehingga dia juga mengakui bahwa itu benar, ya kan? Karena kita mendebatnya dengan sesuatu yang logis atau yang masuk di akal. Lalu yang kedua, menggunakan argumentasi yang berkaitan dengan asal mula kejadian. Jadi kita lihat dulu asal mula kejadiannya apa, baru kita gunakan untuk bahan argumentasi atau bahan berdebat. Lalu yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebalikannya. Ya, sebisa mungkin kita counter, ya kan, kita counter dengan kebalikan pendapat lawan kita biar makin skak gitu kan, biar makin jelas, biar makin gak bisa dilawan pendapat kita. Lalu yang keempat, ada juga menggunakan teori as-sabr wa taqasim, yakni mengoleksi beberapa sifat tertentu, kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah i'lat, melainkan alasan hukum, ya. I'lat itu maksudnya udah pasti benar, ya kan, masuk akal dan udah pasti benar gitu, jadi gak bisa dibantah lagi. Lalu yang terakhir, mematahkan hujah lawannya dengan menjelaskan bahwa asumsinya itu tidak diakui oleh seorang pun, ya. Jadi kalau gimana caranya jadi kita buktiin kalau dia tuh nggak ada yang dukung pendapat dia, jadi sehingga pendapatnya diragukan karena nggak ada seorang pun yang ngedukung pendapat dia. Jadi udah pasti kita kalahin pendapatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengapa pentingnya kita belajar jadal Al-Quran. Why kita harus mempelajari jadal Al-Quran itu. Mengapa Al-Quran itu membantah argumen orang-orang kafir dan musyrik.
Itu alasannya adalah yang pertama, dikarenakan Al-Quran turun di tengah-tengah bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab. Maka Al-Quran berargumen sebagaimana argumen-argumen pada bangsa Arab saat itu, sehingga mereka jelas atas persoalan-persoalan yang dibicarakan atau masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat itu, relate dengan bangsa Arab saat itu. Lalu yang kedua, fitrah manusia yang suci akan selalu menerima hal-hal yang bersifat pasti dan rasional, sebagaimana yang mereka lihat dan mereka rasakan, dan bukan angan-angan yang tiada batas. Itu maksudnya sama seperti tadi. Jadi kita nih manusia nih pada dasarnya menerima apa yang diterima oleh kita, otak kita, logika kita, ya. Jadi kadang kalau misalnya nggak logis gitu kan kadang kita nggak terima, makanya kita membantah. Jadi salah satu alasannya kita belajar jadal yaitu harus berdebat atau berargumentasi dengan sesuatu yang logis, yang masuk di akal kita lah, ya kan. Lalu yang ketiga adalah menghindari dari kata-kata yang rumit dan membutuhkan rincian penjelasan panjang lebar. Apabila seseorang mampu menggunakan argumen yang mudah dan tidak rumit, maka ia akan menang dalam berargumen. Ya, jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan menggunakan kata-kata yang rumit atau susah, karena nanti lawan debat kita pun akan sulit memahaminya atau kesusahan. Jadi kita sendiri juga nanti takutnya kesusahan dalam menjelaskannya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, ya kan, biar santai tapi kita menang dalam argumentasi itu sendiri. Lalu selanjutnya adapun tujuan jadal dalam Al-Quran, ya. Tujuan dari jadal Al-Quran ini adalah agar segala kebenaran dan kebaikan tersampaikan, ya. Jadi tujuan kita berdebat tuh bukan buat gaya-gayaan, bukan buat menang-menangan, tapi ya supaya kebenaran dan kebaikan itu tersampaikan dengan jelas, ya kan. Gak ada lagi yang kurang-kurang jelas. Jadi kita sampaikan dengan sejelas mungkin, serinci mungkin, tapi tidak belibet, tidak rumit, agar lawan bicara kita pun paham. Seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya kita masuk ke bagian penutup, ya. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mohon maaf juga jika saya masih kurang jelas atau kurang baik dalam menjelaskannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga berkah untuk kita semua. Dan berhubung ini tugas UAS, jadi bentar lagi kita libur. Happy holiday, selamat liburan. Jangan lupa sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Ya pokoknya yang baik-baik jangan lupa. Dan kalau bisa jauhi perdebatan, karena perdebatan itu tidak baik. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya.